Dan justru berbeda dengan yang lain. Maksudnya adalah bukan saja pelajaran, tetapi mempraktekkan apa yang kita belajar. Amin saudara. Sebab di gereja pada hari Minggu kita semua sibuk. Dan tentunya firman yang disampaikan kadang-kadang gak cukup. Tidak ada tanya jawabnya. Kadang kita rindu untuk mengenal hal-hal yang lebih dalam lagi. Tetapi acara dan memang udah dibentuk sedemikian rupa gereja sehingga kita tidak punya waktu untuk atau kesempatan untuk berinteraksi, untuk mengerti lebih dalam lagi saudara. Saya percaya satu hal yang sangat kurang di dalam kerajaan Allah saat ini adalah pemuritan. Kita kadang di gereja kita berusaha untuk banyak jemaat, tetapi sedikit sekali yang mau membuangkan waktu untuk pemuritan, mengajar hal-hal yang lebih dalam. Memang ini hal yang sulit. Sebab waktu pemuritan ini karakter kita akan dijamah Tuhan. Hal-hal yang Tuhan memperbaiki, Dia akan memperbaiki melalui kelas-kelas seperti ini. Cuman saya lihat justru melalui ini baru kita bisa bertumbuh. Seperti saya katakan seringkali kita bertahun-tahun dalam Tuhan tapi kita nggak bertumbuh. Kita bisa aktif, kita bisa sangat sibuk dalam kerajaan Allah seperti Marta, tetapi kita tidak bertumbuh, ya kan? Akhirnya setelah sekian tahun kemudian kehidupan kita tidak memperoleh kemenangan. Iman kita tidak bertumbuh. Pengenalan Tuhan tetap aja datar. Nah, saya harap dengan pengertian firman Tuhan, apalagi kitab-kitab yang sulit, saya doa supaya apa yang kita belajar dapat diaplikasikan ke dalam kehidupan kita. Nah, kita pelajari pada hari ini adalah imamat, ya. Nah, kita melihat setelah umat Israel keluar dari Mesir, ya kan, dengan tanda-tanda yang ajaib yang mungkin selama sejarah manusia kita tidak pernah melihat, ya, mukjizat yang seperti diadakan melalui tangan Musa, Laut Merah dibelah, tulah dijatuhkan di atas Mesir, mungkin nggak pernah kita lihat. Tetapi itu hanya permulaan, saudara. Banyak sekali mukjizat yang pertama, kesaksian itu kita biasanya dahsyat, sepertilah 10 tulah, ya, di mana kita melihat keajaiban Tuhan dalam kehidupan kita sewaktu kita lahir baru. Namun kehidupan bukan sampai di situ saja. Bukan berhenti sampai di situ saja. Betul kan? Nah, apa yang Tuhan pimpin berikutnya adalah suatu hal yang kadang-kadang membosankan atau membuat kita tuh merasa jenuh. Yaitu masuk ke kitab imamat. Nah, kitab imamat ini adalah kitab yang biasanya mungkin kitab terakhir baru kita baca, atau nggak pernah dibaca. Oh nggak, oke, itu masih jujur, nggak pernah dibaca, ya. Udah Kristen mungkin 10 tahun 20 tahun, kitab imamat, aduh gua nggak tahu. Ya, kita nggak pernah berusaha untuk mengerti berapa kitab yang emang sulit, saudara. Tetapi saya percaya kalau kita benar-benar menggunakan hati dan benar-benar rindu, sebenarnya bukan kitab yang terlalu sulit. Kalau kita benar-benar mau cari pengertian yang lebih dalam, sebenarnya itu kitab menjadi kitab yang sangat menarik sebenarnya. Nah, apa sih kitab ini? Kitab ini tujuannya satu, temanya cuma satu, yaitu kekudusan. Ya, tema imamat itu kekudusan, holiness. Nah, menurut Bible Code pun mereka melihat banyak kata kudus dan kekudusan di kitab imamat. Meskipun lucunya imamat itu tidak menulis, atau kata kekudusan itu mungkin gak ada di seluruh ikat, atau sedikit sekali. Tetapi konteks dari imamat ini adalah kekudusan. Nah, apa? Berarti apa yang Tuhan mau? Setelah kita mengalami mukjizat lahir baru yang besar, apa yang Tuhan kehendaki adalah dua hal, ya. Kita melihat di kitab Keluaran, yang pertama adalah Tuhan mulai mendirikan kemah, tabernakel, untuk umatnya datang bersekutu dengan Dia. Ya, itu yang Tuhan mau. Makanya kan dikatakan, aku memimpin umatku untuk keluar untuk menyembahku, ya kan? Jadi salah satu adalah supaya kita dapat menyembah Dia. Tujuan Tuhan bersekutu dengan Dia. Nah, Musa melakukan itu, duduk di bawahnya di kemah perjanjian sampai bermalaman bersekutu dengan Tuhan. Dan kedua adalah kitab imamat.
Kitab Imamat ini ajarkan apa? Kita diajarkan bahwa setelah kita lahir baru, kita harus menguduskan diri. Karena manusia ini sesungguhnya jatuhnya bukan kecil ya. Akibat dari dosa itu besar sekali, saudara-saudara. Kadang kita nggak melihatnya, saudara. Dan saat-saat ini kalau kata dosa itu paling sensitif. Ya, di gereja-gereja berusaha jangan sampai kata dosa ini menyinggung jemaat. Tetapi sebenarnya Tuhan Yesus datang itu ya memang tabiat kita ini nggak bagus. Berapa tahun pun kita dalam Tuhan, kita akan melihat tetap di dalam kita ada tabiat dosa yang mengerikan, saudara. Sehingga kalau kita tidak hati-hati menjaga kekudusan kita, apa yang terjadi? Karena kita melakukan atau kita melihat orang Kristen, hamba Tuhan yang melakukan dosa mengerikan, yang mengerikan, yang kita katakan, kok bisa begitu ya? Salah satu hamba Tuhan yang dipakai Tuhan luar biasa di Amerika, yang dahsyat sekali, saudara, udah internasional. Gak sangka dia bisa jatuh di dalam dosa homoseksual. Ya, saya nggak mau sebut nama. Saya yang bukan satu, tapi ada berapa yang gak sangka. Jemaatnya mungkin yang udah ribuan orang, yang gereja yang terbesar, dia bisa jatuh dalam dosa homoseksual atau dosa yang lain-lain, saudara. Jadi supaya kita tahu, dan Tuhan dalam hal ini jelas sekali ya. Makanya yang pertama, kita melihat 5 bakaran itu yang kita lihat sebelumnya sebulan yang lalu tentang 5 bakaran persembahan korban. Dan kita melihat betapa telitinya Tuhan dan tuntutan Tuhan begitu besar ya. Sewaktu melakukan ritual persembahan binatang itu, kita lihat ada yang harus korban bakaran harus dibakar semalaman. Kita lihat korban sajian ya, kita melihat korban pendamaian. Ya kan, ingat kan 3 hal ini. Dan kita bicarakan itu seperti Roma 12 ayat 1 dan ayat 2. Mempersembahkan tubuhmu yang persembahan yang hidup. Itu korban bakaran. Ya. Kemudian pembaruailah, membarui akal budimu. Itu adalah korban pendamaian, di mana kita pernah kupas bahwa ginjal dan yang hanya lemak yang Tuhan minta dari seluruh seekor binatang yang hanya diambil, dipersembahkan hanya lemak dan ginjal. Lucu kan? Semuanya nggak dipakai. Berarti Tuhan mau kita tuh mempersembahkan yang terbaik. Lemak adalah kekayaan atau hal-hal yang mau menghindari kita, prioritas kita kepada Tuhan. Ya, itu lemak sering membuat kita tuh jadi batu sandungan. Ya, membuat kita nggak bisa sepenuhnya mengabdi kepada Tuhan. Itu lemak. Ya, lemak itu ya sebenarnya harus diberikan kepada Tuhan, persembahkan. Makanya ada satu hamba Tuhan katakan, kenapa Jonah bisa kabur dari hadirat Tuhan sewaktu Yunus disuruh di khotbah di Niniwe, dia lari kan ke Tarsis. Kenapa dia bisa lari? Dia beli tiket. Ya. Sekarang tiket Boeing, tiket Airbus. Nah, seandainya dia nggak punya uang, dia bisa lari nggak? Nggak ada kredit card, nggak bisa. Dia mungkin lebih taat, tapi karena dia ada uang, dia bisa lakukan apa yang dia mau lakukan. Betul nggak? Benar. Saya lihat diri saya juga begitu. Kadang kita ada, kita nggak gitu tanya Tuhan. Nah, pada saat kita kurang, kita lebih tanya. Tapi sebenarnya kekayaan yang Tuhan berikan nggak salah. Cuman sering hati kita nggak bisa handle. Nah, makanya di dalam korban apa kita pelajari? Pendamaian, ya kan? Ginjal yang kita pernah bicarakan tentang akal budi kita. Sama dengan pikiran kita, yang harus kita perbarui di Roma pasal 12 ayat 2. Memperbaruilah akal budi, ya kan?
Iya kan? Akal budi itu kalau bertentangan dengan firman, meskipun kita sudah selamat, kita merasa kekristenan ini susah untuk kita jalankan. Saya rasa ini semua kita banyak mengalami hal ini. Atau jemaat baru-baru, kita tahu ini bagus, kita tahu ini kudus, kita tahu ini yang kita harus ikuti, tetapi kita merasa susah untuk menjalankannya karena selalu bertentangan dengan cara pikir kita. Kok begini ya? Nah, ini menjadi susah. Dan apalagi di mana kita terlalu tercebur di dalam dunia, akhirnya kita nggak bisa apa? Kita lebih dipengaruhi kan, dan bertentangan sekali dalam kita. Saya begitu. Saya pernah merasakan waduh bertentangan sekali. Nah, kadang-kadang kita minta sesuatu, Tuhan kenapa nggak begini? Tuhan kenapa nggak begitu? Kita maunya begini, tapi Tuhan bilang, caraku bukan caramu. Nah, di sini membuat kita harus bakar di api ya, Roh Kudus membakar semua sampai keinginan kita tidak jadi, tapi jadi Galatia pasal 2 ayat 20. Bukan lagi aku yang hidup, tetapi yang Kau yang hidup. Ini kembali kemana? Ini jiwa. Akal budi kan jiwa ya. Jadi ingat, Tuhan tidak menguasai jiwa kita, tidak. Maksudnya Tuhan tidak mengontrol. Roh Kudus hanya memimpin. Kita diberikan hak bebas. Dengar baik-baik saudara, banyak orang nggak ngerti. Banyak teologi bilang kan, kan Tuhan udah lahir baru, kita udah pasti selamat, udah pastilah, udah pasti masuk surga. Nah, dia lupa. Adam dan Hawa aja diciptakan dalam kesempurnaan segala-galanya. Dengar nih, Adam dan Hawa sempurna nggak? Ada tabiat dosa nggak? Enggak loh, kita ada loh. Kedua, lingkungannya sempurna nggak? Bukan kayak sekarang. Dikit-dikit internet porno. Di dalam Adam dan Hawa itu, Taman Eden tuh hadirat Tuhan, kemuliaan Tuhan. Nah, bayangkan, di dalam lingkungan yang sempurna, Adam dan Hawa bisa jatuh dalam dosa. Kenapa? Karena kita diberikan satu karunia yang resikonya paling tinggi. Berarti kita bisa berontak kepada Tuhan. Ya kan? Seandainya kita nggak bisa berontak, seandainya kita nggak bisa pilih, maka kasih kita sama Tuhan nggak ada artinya. Robot. Tapi kasih itu berarti sewaktu kita bisa memilih. Dengar baik-baik. Keadaan kita sekarang adalah hasil dari apa yang kita pilih sebelumnya. Betul kan? Adalah hasil dari semua keputusan yang sebelumnya kita buat menjadi keadaan kita rohani seperti sekarang. Dan dengar, apa yang kita saat ini pilih akan menentukan masa depan kita. Ingat nih saudara, penting sekali. Saya selalu katakan, pada mulainya kita nggak melihat perbedaan yang jauh. Sama-sama nih kita di sini, dengar firman yang sama. Nah, ada yang pilih ini, ada yang pilih itu, ada yang pilih ini, iya kan? Terus kita jalani hidup ini. 1 tahun mungkin nggak kelihatan, dengar. 1 tahun nggak kelihatan, 2 tahun nggak kelihatan, 5 tahun kemudian ada perbedaan. Perbedaan orang yang hidup pilih Tuhan, pilih kebenaran, kita lihat hidupnya bertumbuh. Kita lihat berkatnya melimpah. Kita melihat penuh sukacita. Ya, saudara ingat, ini penting sekali. Saya mau sampaikan ini hal-hal yang penting. Sebab kita nggak bisa salahkan orang lain, kita nggak bisa salahkan Tuhan, kita lebih lagi nggak bisa salahkan iblis. Ada satu itu hal tuh, iblis marah-marah. Gua nggak, yang ini gua disalahin terus katanya. Terus terang musuh yang paling besar bukan iblis. Ingat, kita. Iya kan? Nah, salah satu adalah komit. Maka saya katakan, segala sesuatu yang bernilai adalah komitmen. Komitmen itu hilang, nggak ada lagi nilai. Betul nggak? Suami istri bisa bertahan karena
Komitmen. Bukan karena nggak ada cobaan. Mana mungkin nggak ada cobaan. Semua orang juga ada cobaan. Cuman dia pilih. Dia pilih untuk jalan yang benar. Makanya saudara, ini luar biasa. Dan hari ini kita melihat. Kita lihat kalau saudara ada Alkitab ini, saya pikir ini cukup bagus. Meskipun saya bukan. Sebab salah satu tujuan kenapa mereka menerjemahkan nama Allah menjadi Elohim, mungkin salah satu adalah supaya kita tahu. Memang sebenarnya nama Allah kita tuh Elohim. Bukan Allah. Ya, Allah itu nama generik, dan itu nama memang ambil dari kata Arab. Ya. Nah, kalau Yahudi memang Elohim, Yahweh. Cuman karena orang Kristen pada umumnya sudah kebiasaan, jadi kita nggak mau terlalu mengotot harus pakai kitab ini. Cuman Alkitab ini juga salah satu yang literal, yang benar-benar harfiah. Jadi ada berapa memang cukup bagus waktu diterjemahkannya. Nah, kita melihat hari ini ada hal yang sungguh menarik, ya, yaitu peraturan persembahan penghapus dosa. Karena kita melihat 5 persembahan, tapi yang 3 itu adalah yang paling mendasar. Dan kita melihat berikutnya yang keempat dan kelima, peraturan atau persembahan penghapus dosa dan persembahan penghapus salah adalah persembahan kombinasi dari 3 persembahan sebelumnya. Ya. Nah, bagi saudara yang belum dengar, saudara mungkin bisa ke YouTube yang di-upload, saudara bisa dengar dan pelajari apa yang kita sudah sampaikan. Nah, di dalam persembahan penghapus dosa, saudara akan melihat, kalau saudara sudah pelajari, saudara akan melihat ada perbedaannya antara orang yang diurapi atau orang yang mempunyai posisi yang tinggi atau seluruh jemaat waktu mereka jatuh dalam dosa. Ritual penghapus dosa itu berbeda dengan orang biasa. Nah, saya katakan di mana bedanya? Jadi kita akan pelajari. Ada bedanya. Artinya apa? Artinya orang yang mengetahui lebih, tanggung jawabnya lebih, dan pengaruhnya lebih dalam. Dengar saudara, ini penting sekali. Orang yang diberikan sedikit, tanggung jawabnya sedikit. Tapi orang yang mengenal lebih dalam lagi tentang Tuhan, yang sudah menikmati hal-hal yang luar biasa, dia diharuskan pertanggung jawabnya lebih tinggi. Makanya kita melihat, lihatnya, ini hal yang menarik sekali. Kita baca di Imamat pasal 4. Imamat peraturan persembahan penghapus dosa. Pasal 4 ayat 1. Dan berfirmanlah Tuhan kepada Musa dengan mengatakan, berbicaralah kepada Bani Israel dengan mengatakan, ketika seseorang berdosa dalam dosa ketidakhati-hatian. Lihat gak? Ini tekankan, ketidakhati-hatian atau tidak sengaja, ya, boleh katakan demikian, terhadap beberapa perintah Tuhan atau Yahweh, yang seharusnya tidak dilakukan, tetapi dia telah melakukan salah satu daripadanya. Jika imam yang diurapi, camkan, ada 3 atau 4 yang berbeda. Yang pertama, kalau imam yang diurapi berdosa seperti halnya kesalahan umat, maka dia harus mempersembahkan atas dosanya yang dia telah berdosa seekor lembu jantan muda yang sempurna, anak dari kawanan lembu sebagai penyembahan penghapus dosa kepada Yahweh atau kepada Tuhan. Dan dia harus membawa lembu jantan muda itu ke pintu kemah pertemuan ke hadapan Yahweh, lalu meletakkan tangannya di atas kepala lembu jantan muda itu, kemudian menyembelih lembu jantan muda itu di hadapan Tuhan. Ya. Sebenarnya simbolnya jelas. Dia mengakui Tuhan dosanya. Dengan meletakkan tangannya berarti lembu jantan itu yang menanggung dosa dia. Kemudian lembu jantan itu dibunuh. Berarti semua dosa ada akibatnya. Salah satu ada kematian dan darah yang harus menanggung. Nah, ini dari pertama-tama sudah jelas. Apa yang Tuhan mau lakukan di perjanjian lama adalah menunjuk Tuhan Yesus. Lihat nih,
karena dosa itu upah dosa itu mati, maut. Nah, kasihannya binatang yang gak berdosa menanggung dosa manusia. Bayangkan kalau kita mempunyai hati nurani yang benar-benar ya. Setiap kali kita tumpang tangan ke lembu, gara-gara gua dosa nih, dia mati. Ya seperti saudara punya anjing lah, gua dosa dia mati. Gimana rasa saudara? Jadi sebenarnya ritual ini atau penyataan yang Tuhan tentukan ini sebenarnya membuat hati seharusnya membuat kita tuh hati nurani kita tuh selalu kepukul terus. Gua tuh dosa lagi. Akhirnya dia lagi yang mati, binatang kesayangan gua mati. Itu sebenarnya tujuan Tuhan, melembutkan kita, hati kita, supaya kita jangan dosa lagi. Nah di sini saudara. Tapi lihat saudara apa yang saudara, saya mau saudara, kalau saudara ingat tabernakel yang kita pernah perabot-perabot, ingat nggak tabernakel apa yang di dalam apa yang di luar ya? Saya pernah sampaikan sesi sebelumnya. Nah kita lihat di sini saudara. Dan imam ayat 5 ya. Imam yang diurapi itu harus mengambil darah lembu jantan muda itu dan membawanya ke dalam kemah pertemuan, dan imam harus mencelupkan jarinya ke dalam darah itu lalu memercikannya 7 kali di hadapan Tuhan di depan tabir di ruang kudus. Dan imam harus mengoleskan darah itu pada tanduk-tanduk mezbah dupa wewangian yang ada di dalam benah pertemuan itu di hadapan Tuhan Yahweh, dan seluruh darah lembu jantan muda itu harus dia tuangkan pada dasar mezbah persembahan bakaran yang ada di pintu kemah pertemuan itu. Ada 2 yang berbeda. Berarti kalau imam yang diurapinya jatuh dalam dosa, selain dia harus tumpang tangan, dia harus bunuh itu, kemudian darahnya ditaruh di satu tempat atau satu di mana. Nah, imam ini harus bawa masuk ke mana? Ke dalam ruang kudus. Dupa mezbah wewangi dia ada di mana? Persis tirai sebelumnya yang masuk ke ruang maha kudus. Mezbah wewangian itu persis adanya di depan. Berarti dia harus masuk ke ruang kudus. Saya harus tekankan dia harus masuk ke ruang kudus. Beda nanti kalau saudara lihat. Kalau jemaat biasa, dia tidak usah masuk, tapi dia hanya persembahkan di luar, di atas korban bakaran. Berarti orang yang lebih diberikan yang lebih, meskipun dosanya sama, tapi penuntutannya beda. Jadi saudara mesti ngerti hal ini. Ya sama semua kita, ya kan? Kita yang dewasa lebih ngerti. Nah mungkin ya buang air di pinggir jalan. Tapi kalau anak kecil, ya udah namanya anak kecil, nggak ditangkap polisi, iya kan? Nah di sini sama sudah. Orang apalagi yang diurapi, dia harus ambil darah itu dan percik di 7 kali di hadapan Tuhan di tirai yang kedua sebelum maha kudus, dan oleskan darah itu di atas 4 tanduk. Dengar, mezbah bakaran di luar ada 4 tanduk, hampir semua perabot ada 4 tanduk. The horn, tanduk itu adalah otoritas, artinya otoritas. Otoritas yang menghakiminya, otoritas yang menjatuhkan hukuman atas dosa, harus dioles dengan darah. Darah itu berarti memuaskan tuntutan Tuhan atas dosa. Jadi saudara, kalau kita melihat di dalam imamat, dengar baik-baik, Tuhan tidak bisa toleransi dosa. Sama sekali. Tuhan, dengar baik-baik saudara, kasih karunia dan dosa itu jangan sampai kabur,
kita punya pandangan tuh sampai nggak jelas gitu. Seringkali kita pikir kasih karunia Tuhan sehingga dosa itu kayaknya nggak seberat karena kasih karunia Tuhan. Bukan demikian. Tuhan tidak bisa toleransi dosa. Dosa sekecil apapun kita melihat di Alkitab. Waduh, ritual untuk menebusnya tuh sangat ini sekali. Dan maaf saya kalau katakan ini ritual di imamat ini sangat cerewet sekali. Kenapa saudara? Cuma satu, Tuhan gak bisa toleransi. Sama sekali gak bisa. Kasih karunia Tuhan bukan berarti Tuhan mentoleransi dosa. Bukan. Tapi Tuhan berikan jalan keluarnya untuk dosa diampuni. Yaitu di dalam Yesus Kristus. Ingat, saya mau saudara ingat sekali. Jangan Tuhan baik lah, gak apa-apa lah dosa. Gak bisa. Gak bisa saudara. Jadi ingat, kebaikan Tuhan tidak mengkompromi standar kekudusan Tuhan. Tidak. Kasih karunia Tuhan tidak kompromi kekudusan Tuhan. Tidak mengurangi tuntutan Tuhan atas umatnya. Saya mau saudara dengar baik-baik. Sebab banyak jemaat perjanjian baru udah merasakan bahwa kita di perjanjian baru gitu. Masa kita pelajar perjanjian lama? Beda dong. Jadi dia seringkali kita membuat Allah perjanjian lama sama Allah perjanjian baru itu beda standarnya. Bukan. Apakah Allah berubah? Apakah tuntutan perjanjian lama atas kekudusan dan perjanjian baru itu beda? Maaf, malahan tuntutan lebih tinggi. Orang salah mengerti. Tuntutan perjanjian lama baru lebih, kita pernah pelajari di khotbah di atas bukit. Bukan lebih rendah. Tetapi di perjanjian baru kita dimudahkan, diberi kemudahan untuk hidup lebih tinggi. Yang pertama, dosa itu diampuni. Tuhan Yesus sudah mati di atas kayu salib. Kedua, Tuhan berikan kita Roh Kudus. Sebenarnya nggak ada alasan untuk kita tidak hidup lebih kudus. Nah, lihat apa yang terjadi. Kita teruskan lagi, lihat ya. Dan seluruh darah lembu jantan muda itu haruslah dia tuang pada dasar mezbah persembahan bakaran yang ada di pintu kemah pertemuan itu. Tetap darah itu diharuskan dan semuanya harus dituangkan di kemaitan. Kemudian, dan haruslah dia mengangkat daripada seluruh lemak lembu jantan muda persembahan yang hapus dosa itu. Lihat kan, lemak yang menyelubungi isi perut, seluruh lemak yang ada pada isi perut, kedua ginjal, dan lemak yang ada pada, lihat kan, dari semua organ dia hanya menuntut ginjal. Sama pendamaian. Yang ada pada kedua pinggang dan umbai pada hati yang ada di atas kedua ginjal itu, haruslah dia mengambilnya. Sesudah hal itu diangkat dari seekor lembu jantan kurban persembahan pendamaian, maka imam harus membakarnya di atas mezbah persembahan bakaran. Makanya seperti saya katakan, 3 persembahan yang sebelumnya adalah 3 yang paling mendasar. Berikut 2 persembahan adalah mengambil ritual yang dari ketiga itu. Ingat sekali, tetap lemak yang menjadi satu hambatan dan ginjal. Akal budi. Dari dulu selalu menjadi masalah akal budi. Tuhan katakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan terus akal budi. Akal budi sebenarnya kurang tepat, hayalanmu lebih tepat. Jadi mengasihi Tuhan dengan hayalan itu kan biasa ada di bawah alam sadar. Itu yang selalu menjadi kubu-kubu kita. Jadi waktu kita lahir baru, yang membuat kita masalah selalu adalah pikiran kita yang selalu bertentangan dengan firman Tuhan. Benar nggak? Saya mau tanyakan, benar atau enggak? Benar banget. Nah, disinilah kuncinya.
Orang yang mengizinkan pikiran itu diperbarui. Nah, di situ mereka mengalami terobosan dan kemenangan di dalam Tuhan. Satu hal aja yang gampang. Tuhan katakan, jangan engkau khawatir. Bunga di padang dihiasi, jangan khawatir. Nah, ini aja gampang banget, jangan khawatir. Belum apa-apa kita khawatir dulu. Iya kan? Kenapa? Karena ini belum diperbarui. Saya tuh benar mengalami itu udah banyak dah. Akhirnya memang karena situasi membuat saya tuh udah nggak bisa khawatir lagi. Khawatir juga moyong, akhirnya tidur aja udah. Bener. Saya pernah mengalami ya, saya mau kasih kesaksian. Waktu itu nggak ngerti firman juga. Sama lah, pernah ada kredit, utang kredit di kredit card. Itu bulan udah datang tuh, nggak bisa tidur. Udah tahu gimana dah, mau gimana bayarnya udah nggak ada uang. Apa gitu? Saya kasih tahu. Akhirnya saya cuma belajar berdoa dan introspeksi diri, apa yang harus dilakukan. Nah, makanya selain pembaruan pikiran untuk nggak usah khawatir, tapi juga ada pembaruan gaya hidup. Di mana pembaruan pikiran harus menghasilkan perubahan gaya hidup. Dengar baik-baik, saudara. Gaya hidup kita ditentukan oleh cara pola pikir kita. Cara kita yang salah menghasilkan hidup yang keliru. Betul nggak? Nah, ini kalau sudah dibenarkan, kita akan merubah pola hidup kita. Kita tidak akan sama dengan dunia. Disinilah mulai terobosan. Dengar, saudara. Saya mau kasih kesaksian. Saya pernah alami mukjizat keuangan tuh berkali-kali. Tetapi, dengar baik-baik. Tapi tetap aja belum. Tetap aja nggak lama utang lagi. Berarti masalahnya di mana? Bukan mukjizat keuangan, pola hidup yang keliru. Ini bener lah. Makanya saya mau sharing ini secara pribadi. Nah, kenapa saya itu mengalami semua itu? Ada tujuannya. Menjadi saksi dan mengajar. Ya, jadi kalian jangan ikuti saya gitu. Aduh, lewatnya susah banget. Jangan. Saya langsung kasih kuncinya. Jadi saya nggak menyalahkan orang bisa susah. Emang kita tuh tertipu dengan siasat dunia ini menipu kita dan membuat kita tuh pengen sekali hal-hal dunia. Sebenarnya nggak perlu. Saudara pikirkan, nggak perlu. Tapi kita tuh mau sekali. Akhirnya utang. Kalau kita tidak ada terobosan secara keuangan, dengar baik-baik. Saya barusan sampaikan itu firman minggu lalu. Kalau dalam keuangan kita nggak bisa terobos, bagaimana kita bisa jadi saksi Tuhan? Bagaimana kita bisa jadi laskar Tuhan? Nggak mungkin lah. Nggak mungkin. Untuk menjadi saksi harus ada saksi hidup terdahulu. Nah, yang pertama, uang harus terobos. Ekonomi kita harus terobos. Itu dikerjakan dengan baik, saudara-saudara. Itu udah terobos, boleh katakan kita sudah terlepas dari belenggu dunia. Hidup sederhana, belum dapat juga nggak apa-apa. Ini kali belum dapat iPhone 5, nggak apa-apa. Kan iPhone 7 nanti keluar. Maksud saya adalah kehidupan pribadi kita, nggak usah maksa. Keinginan kita mau ini mau itu, capek sebenarnya. Habis udah dapat nih, main 2 bulan juga tak. Rata-rata Indonesia 8 bulan ganti iPhone, ganti handphone. Keluar baru, utang lagi, kredit lagi, bebas bunga. Iya, 18 bulan. Akhirnya kita ikut terus. Dengar, nggak perlu. Sebenarnya itulah yang Tuhan mau dari semua umat Kristen. Bertentangan dengan prosperity gospel. Saya alami kok, terobosan keuangan tuh nggak susah kok. Tapi yang susah bukan terobos keuangan, susah mengganti pola hidup. Nih, terobos uangan no petio, besar kan? Go petio besar kan 500 juta.
Hidup kita nggak berubah, 500 cepat habis. Betul nggak? Betul lah, masa saya sama nih pernah alami, makanya berani ngomong. Kalau saya belum alami, cepet loh. Uang seberapa besar, gampang. Mau buang uang masa susah. Jadi ingat saudara, ini penting. Pengorbanan. Nah kita melihat perbedaannya. Ya tadi kita udah lihat. Nah kita melihat orang yang diurapi atau seluruh jemaat Israel yang berdosa, ritualnya sama kurang lebih, membawa darah itu masuk ke ruang kudus. Yang bedanya adalah orang umat biasa di ayat 27. Yang ayat 27, apabila seorang dari antara umat negeri itu berdosa dalam dosa ketidakhatian, tidak sengaja dengan melakukan salah satu dari perintah-perintah Tuhan yang seharusnya tidak dilakukan dan dia bersalah. Saudara, kenapa di sini tekankan tidak hati-hati? Karena itu tabiat dosa kita. Jadi kita melihat sewaktu manusia jatuh dalam dosa, itu mengubah keberadaan kita. Dan saya suka kemarin saya baru dengar salah satu cerita dari Rabi Zacharias, cerita tentang seorang wartawan yang dipakai Tuhan luar biasa di Inggris, yang Makris. Dia katakan pada saat dia cari-cari Tuhan pada saat itu, dia bilang begini. Dia sih jujur banget lah, jujur banget. Dia bilang dia waktu di India dia lihat seorang wanita mungkin jauh, kelihatannya mungkin cantik kali ya. Terus dia pengen dekati dia lah istilahnya. Dalam hatinya, hati nuraininya bilang jangan. Tapi kedagingannya mendorong dia tuh mendekati, ya hidupnya masih berdosa, mendekati wanita. Pas dia sudah mendekati wanita itu, dan dia lihat, dia terkejut. Ternyata wanita itu kusta. Hidungnya hampir hilang, jarinya hilang. Dia kaget. Kan dari jauh mungkin, wah rambutnya panjang lah, cantik. Mungkin ya, dia dekati, dia pengen, ternyata. Tapi dia bilang dengan jujur. Saya baru sadar yang saya lihat tuh bukan dianya yang kusta, sayanya yang kusta. Memang begitu. Kita tuh, ya begitulah. Jatuhnya manusia tuh efek dari dosa itu besar sekali, saudara-saudara. Dan ada di dalam setiap kita. Saya tidak pedulilah batuan apapun, diurapi apapun. Kalau bukan kasih karunia Tuhan, kita melakukan sama seperti orang dunia. Tidak ada baiknya dalam kita. Tidak ada baiknya di dalam kita. Tidak ada kebenaran dalam kita. Semua memiliki tabiat dosa. Jadi waktu kita bicarakan hal ini ya memang kita bukannya sombong, memang kita sendiri begitu. Rasul Paulus pun menggambarkan dirinya bahwa dia adalah orang yang paling berdosa. Setelah lahir baru, setelah layani Tuhan, dia makin sadar di dalam dirinya tidak ada yang baik. Nah, kenapa ini penting? Ini luar biasanya kenapa? Membuat kita tuh selalu bersandar kepada Tuhan. Membuat kita tuh tidak ada yang sesuatu yang kita bisa megahkan diri kita. Nggak ada loh, saudara. Benar nggak saya tanyakan? Nah, kita lihat di sini, saudara. Dan imam harus, ayat 30 ya, mengambil dari darahnya dengan jarinya, lalu mengoleskan pada tanduk-tanduk mesbah persembahan. Setelah dia ambil, tau nggak? Dia baca siang malam. Hafal Matius. Bukan satu ayat. 28 pasal dia hafal semua. Malu gak kita? Itu baru lahir baru pengalaman. Dia hafal 28 pasal Matius. Udah gitu kita bilang, Tuhan, kita ada sesi seminar bagaimana dengar suara Tuhan. Ikut seminar 10 kali tetap aja gak bisa dengar. Dia mah gak usah. Dia doa, dia puasa, dia dengar langsung suara Tuhan. Pergi ke kota itu katanya, kabarkan Injil. Kita belajar apa? Homiletik. Gimana khotbah, dia nggak tahu homiletik. Dia ke sana, Tuhan khotbah apa? Dia bilang, bro, tolong kabarkan Injil. Dia bingung. Dia hafal yang 28, dia baca aja tuh.
Matius 1-2 sampai saking cepat takut lupa. Selesai dia berhenti. Tahu nggak udah berhenti? Orang pada nangis. Ini manusia surgawi. Saudara belilah buku. Ada juga. Waktu saya baca itu ya, saudara, mengubah paradigma saya. Banyak buku yang mengubah paradigma saya. Sebab paradigma saya mirip-mirip dulunya sama gereja Prosperity. Nah, kenapa mengubah? Saya baca banyak firman, banyak kesaksian yang ternyata kerinduan Tuhan itu bukan seperti yang kita banyak khotbahkan di gereja saat ini. Kita banyak bertentangan dengan firman Tuhan sebenarnya. Apa sih yang hati Tuhan di dalam Alkitab? Saya nggak pernah lihat Rasul Paulus selalu tekankan tentang prosperity. Saya nggak lihat Tuhan Yesus selalu melakukan gitu. Kita menyesuaikan akhir zaman ini supaya orang bisa senang. Kekayaan prosperity menjadi satu yang kita target. Semua bukan itu. Tapi saya percaya Tuhan pasti berkati orang yang setia. Udah pasti. Cuma bukan satu yang kita udah kita cari-cari. Nah, kita melihat saudara ya, perjanjian penghapus dosa, persembahan penghapus dosa itu diteruskan sampai pasal 5 ayat 13. Kemudian kita melihat peraturan persembahan penghapus salah. Apa bedanya, saudara? Apa bedanya penghapus dosa dan penghapus salah? Nah, ini ya harus kita bedakan. Ada bedanya. Penghapus dosa melanggar perintah Tuhan. Penghapus salah selain melanggar perintah Tuhan dan juga mendatangkan kerugian. Dengar nih. Mendatangkan kerugian. Kemudian penghapus salah juga bisa diaplikasikan melanggar atau berdosa kepada sesama manusia sehingga mendatangkan kerugian kepada orang yang kita lakukan tidak baik, dosa. Jadi dampak dari dosa itu, saudara, bukan saja kepada Tuhan, ingat. Dia pasti ada dampak kepada orang lain. Dengar, dosa tidak ada dampak. Tidak mungkin tidak ada dampak. Setiap dosa ada dampak ke orang lain. Dengar baik-baik. Meskipun kadangkala hukum di negara tidak menghukumi dosa secara moral, enggak kan? Tapi dampaknya tetap ada. Ini dengar baik-baik nih, saudara. Makanya saudara akan melihat ritual nanti deh di dalam Alkitab. Cerewet sekali. Kompleks. Tidak lain menekankan, lu gak mau kayak begini, ya jangan dosa, artinya gitu. Aduh, capek. Ini ada orang mati nanti kita baca nih. Ada orang mati di tengah jalan. Nggak tahu dibunuh orang dari mana, harus ukur nih. Dia mati misalnya di Jagorawi, misalnya. Harus ukur nih. Ini lebih dekat ke Jakarta atau lebih dekat Bogor? Oh, lebih dekat Bogor. Berarti wilayah Bogor harus ambil alih. Bukan diam aja. Harus ada ritual penebusan. Kenapa begitu? Karena penumpahan darah mendatangkan kutuk. Nah, makanya kalau kita lebih mengerti perjanjian lama, kita juga mengerti betapa besar kasih Tuhan Yesus. Dan juga mengerti dampak dari dosa itu tuh gak kecil. Sekarang aja katanya kayaknya gak apa-apa. Sebenarnya udah kelihatan. Dunia ini diciptakan, saudara, meskipun kelihatannya batu, awan, kayaknya gak ada kehidupan. Tetapi saya kasih tahu, semua lingkungan kita ini dipengaruhi oleh perbuatan kita. Ada dampaknya, sudah. Nah, makanya korban penghapusan salah selalu ada restitusi. Apa namanya restitusi? Apa restitusi? Restitution berarti penggantian rugi.
Ganti rugi. Ingat nih, ini dituntut oleh Tuhan. Bedanya adalah ada ganti ruginya, penghapusan. Ya. Lihat aja di ayat pasal 6. Dan berfirmanlah wahai ayat 1 ya, Yahweh atau Tuhan kepada Musa dengan mengatakan, ketika seseorang berdosa dan melakukan pelanggaran terhadap Tuhan dan dia berdusta terhadap sesamanya, mengenai barang titipan, mengenai barang pakatan, atau mengenai barang rampasan, ia telah memeras sesamanya, dia telah menemukan barang yang hilang tetapi dia memungkirinya, dan dia bersumpah di atas dusta mengenai setiap hal dari semua yang orang itu lakukan sehingga berdosa dengannya. Maka akan terjadi ketika dia berdosa dan bersalah, maka dia harus mengembalikan, lihat ya, mengembalikan barang rampasan yang telah dia rampok, atau barang sitaan yang telah dia peras, atau barang titipan yang telah dipercayakan kepadanya, atau barang hilang yang telah dia temukan, atau segala sesuatu yang telah disumpah dusta terhadapnya. Lihat, kemudian ia bahkan harus membayar kembali pokoknya dan menambahkan 1/5, 20% bagian kepada siapa saja yang memilikinya. Dia harus menyerahkan itu pada hari persembahan penghapus. Dengar saudara, perpuluhan terlambat juga bayar 20%. Kalau you pakai, nanti saya kasih ayatnya di bilangan bang. Itu sebenarnya di dalam perjanjian lama. Biasanya kalau sebulan ya, misalnya kalau saya mungkin patokannya ya setelah udah dapat, sebelum datang berikutnya belum terlambat. Tapi kalau udah berikutnya udah datang berarti terlambat. Tapi yang saya mau tuntutkan di sini saudara, kenapa ini menjadi hal yang penting dan kenapa kita nggak ngerti hal ini? Saudara harus ingat nih ya, ini yang selalu tidak menjadi kesaksian bagi orang Kristen setelah dia lahir baru. Saya pelajari banyak kasus. Kenapa kita setelah lahir baru tapi tetap nggak ada kesaksian? Salah satu kesaksian adalah kita harus restitusi, kembalikan ke orang yang kita bersalah. Saya kasih contoh. Di Lukas pasal 19, Zakeus ayat 1. Lihat ya, lihat apa yang Zakeus lakukan adalah contoh bagi kita semua. Apa namanya lahir baru yang benar-benar? Nah, banyak orang nggak lakukan ini. Nanti saya kasih contoh. Lihat ya. Kita baca dulu. Pasal 19 ayat 1. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Zakeus, kepala pemungut cukai. Dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak sebab badannya juga pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Zakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Lalu Zakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Tetapi Zakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, dengar ya, lihat apa yang dilakukan. Setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan ku kembalikan 4 kali lipat. Luar biasa. Dia mengikuti perintah. Ini Taurat, kembalikan 4 kali. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah menjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Yang Tuhan melihat adalah dia benar-benar lahir baru. Kenapa? Dia merestitusi yang dia pernah salahkan. Kita mungkin dulu tipu nih orang kaya, utang kiri nggak bayar misalnya. Waktu dia lahir baru, bukan berarti dia diampuni. Diampuni oleh Tuhan. Bukan berarti dia lepas tanggung jawab. Yang saya mau tekankan ini, bukan berarti kita lepas tanggung jawab, Tuhan udah ampuni, kita nggak lakukan tanggung jawab kita. Itu salah, saudara. Kita malahan lebih lagi harus melakukan tanggung jawab. Misalnya bukan uang juga, misalnya orang lain.
Dulu kita ya belum lahir baru, kita pernah sakiti orang. Udah lahir baru, pakai kesempatan minta maaf. Itu restitusi. Itu yang menjadi saksi, saudara. Kita mau enaknya, Tuhan udah ampuni, kan Tuhan udah ampuni. Gak cukup. Nah kalau kita mau jadi benar-benar saksi yang hidup, saya pun gak diajarin itu. Kalau kita diajarin, saya rasa banyak hubungan antar keluarga dan sebagainya akan lebih baik. Ya kan, kita datang, saya udah lahir baru. Dulu saya lakukan, saya nggak tahu, saya minta maaf. Atau dulu saya pernah rugikan, saya kembalikan. Wah, saudara, itu yang Zakheus lakukan. Korban penghapus salah adalah tuntutan kita ya. Selain di hadapan Tuhan kita diampuni, memang benar. Tuhan menuntut kita supaya juga kita lakukan yang benar, supaya menjadi saksi bagi Dia. Luar biasa ya. Saya senang banget ini. Maka saya bilang kitab Imamat itu dahsyat. Kitab Imamat itu bukan hanya ritual, tapi banyak aplikasinya dalam hidup kita. Bagaimana kita hidup bijak di hadapan Tuhan, menjadi saksi. Ini hal-hal yang kecil sekali sudah, tapi kita nggak lakukan. Sampai di sini dulu, saya rasa udah cukup banyak.